Bapak Ketua DKM Masjid Al-Jihad beserta segala pengurus yang kami hormati, para alim, para ustaz, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Jihad rahimahullah. Pertama tentu kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin Allah kita bisa bersama-sama hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka peringatan tahun baru Hijrah 1 Muharram 1447 Hijriah. Semoga hadirnya kita di majelis ini senantiasa diberikan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa Allah anugerahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua nanti di yaumil qiyamah atas izin Allah bisa meraih syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah disampaikan oleh Bapak MC bahwa ini hari pertama kita berada pada tahun 1447 Hijriah. Maka semoga tahun ini menjadi tahun yang lebih baik dari tahun kemarin. Tahun ini ibadah kita ibadah yang lebih baik dari ibadah tahun kemarin. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Oleh karenanya pada ngaji pagi hari ini minimal ada 3 poin yang mari kita sama-sama kaji. Poin yang pertama adalah bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang 1 bulan Muharram. Yang kedua, sejarah tentang penetapan tahun Hijriah. Dan poin yang ketiga adalah bagaimana kiat-kiat supaya tahun ini ibadah kita menjadi lebih baik daripada tahun yang kemarin. Mudah-mudahan 3 poin ini nanti bisa kita bahas bersama-sama. Poin yang pertama adalah bagaimana Quran menjelaskan tentang bulan Muharram. Ini dijelaskan oleh Allah dalam surah, oke Bapak Ibu sudah sering mendengar ya, bahwa salah satu ayat Quran yang menjelaskan tentang Muharram itu ada di surah At-Taubah ayat 36. Surah At-Taubah ayat 36. Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim wala tadlimu fihinna anfusakum al-ayat. Sesungguhnya kata Allah, jumlah bilangan bulan, sesungguhnya kata Allah, jumlah bilangan bulan indallahi di sisi Allah isna asyara syahron, jumlahnya ada 12 bulan. Ini yang dimaksud adalah bulan
Hijriah. Maka ada kalimat di situ indallahi, di sisi Allah. Berarti bulan-bulan ini adalah bulan-bulan yang sangat mempunyai derajat kemuliaan. Ketika ada kalimat indallahi, di sisi Allah, berarti bulan-bulan ini mempunyai kemuliaan. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah jumlahnya ada 12 bulan. Bulan pertama diawali dengan bulan ini, Pak, bulan Muharram. Setelah Muharram apa Bapak Ibu? Shofar. Setelah Shofar Rabiul Awal, terus Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Inilah yang dimaksud oleh Allah 12 bulan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai kemuliaan. Kenapa disebut mempunyai kemuliaan? Karena kita umat Islam itu beribadah menggunakan bulan Hijriah. Nah ini harusnya kita hafal ini. Insyaallah tadi sudah banyak yang hafal ya. Apalagi ibu-ibu ngaji terus setiap hari ya, majelis taklim. Jadi insyaallah hafal ya hitungan bulannya. Karena kita itu beribadah ini menggunakan hitungan bulan Hijriah. Bapak kalau puasa wajib bulan apa, Pak? Ramadan. Tapi kalau Masehi Ramadan itu nanti bisa ngacak. Kadang-kadang ada di bulan Mei, kadang-kadang ada di bulan Maret, kan gitu ya. Kadang-kadang ada di bulan April. Tapi kalau Hijriahnya tetap puasa wajib itu Ramadan. Orang naik haji pasti bulan Zulhijjah. Tapi kalau bulan Masehi bisa ngacak bulannya. Kita berpuasa Ayyamul Bid 3 hari pertengahan bulan, itu pun menggunakan hitungan bulan Hijriah. Kalau enggak hafal bulan Hijriah enggak bisa nentuin mana tanggal 13-nya, mana tanggal 14-nya, mana tanggal 15-nya. Maka 12 bulan yang ditetapkan oleh Allah sebagaimana telah tertulis dalam kitab Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti bulan-bulan ini sudah Allah tetapkan lebih dulu. Maka kata Allah, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram atau 4 bulan yang Allah muliakan. Nanti ini dijelaskan 4 bulan yang Allah muliakan ini dijelaskan oleh Nabi dalam hadis riwayat Imam Bukhari ya. Mana saja 4 bulan yang Allah haramkan, yang Allah muliakan. Maka ketika Nabi sedang melakukan haji wada, Nabi berkhutbah di padang Arafah, Nabi menjelaskan bahwa dalam 1 tahun ada 12 bulan. Dalam 12 bulan ada 4 bulan yang dimuliakan. Salah satu mutawaliyatun, yang 3 berurutan. Bulan 11, bulan 12, bulan 1. Itu yang berurutan. Berarti bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram. Kemudian yang 1 agak jauh, bulan yang terletak antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Di tengah-tengahnya ada bulan Rajab. Maka 4 bulan yang Allah muliakan itu berarti Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Itu yang disebut dengan arba'atun hurum. Maka apa yang harus kita lakukan?
Kalau kita bertemu dengan bulan-bulan yang 4 ini, ya, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita bertemu dengan bulan-bulan yang 4 ini, maka dalam ayat selanjutnya Allah menjelaskan fala tadzlimu fihinna anfusakum. Janganlah kamu berbuat zalim dalam bulan-bulan itu kepada dirimu sendiri. Ini larangan Allah. Ini larangan Allah fala tadzlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kamu berbuat zalim dalam bulan-bulan tersebut anfusakum terhadap dirimu sendiri. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir ayat ini dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Bagaimana penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dan juga Imam Qatadah? Beliau menjelaskan begini. Yang pertama, wa ja'alallahu al-amala sholiha wal ajra a'dhamu. Barang siapa yang melakukan amal soleh di bulan-bulan yang haram ini, maka ganjaran pahalanya Allah lipat gandakan. Ini yang pertama, Pak. Ini Dzulqa'dah sudah lewat, Dzulhijjah sudah lewat, ini masuk di Muharram, ya. Berarti siapapun yang mengerjakan amal soleh di bulan-bulan yang haram, berarti ganjaran pahalanya Allah lipat gandakan. Maka ini kesempatan Bapak Ibu, ya, kesempatan buat saya, kesempatan buat Bapak Ibu untuk bareng-bareng terus memperbanyak amal soleh di bulan Muharram. Termasuk nih kita duduk pagi-pagi, duduk di majelis ilmu ini kan luar biasa, Pak. Luar biasa ganjaran kebaikannya. Di dalam kitab Tanbihul Qaul itu dijelaskan begini, salah satu kehebatan duduk di majelis ilmu, salah satu, karena banyak sekali kehebatan-kehebatannya. Salah satunya bagaimana Nabi ketika berwasiat kepada Ibnu Mas'ud. Apa kata Nabi? Ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka fi majlisil ilmi, dudukmu di majlis ilmu. Majlis ilmu itu adalah tempat di mana diadakan pengajian, mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Nabi, maka itu disebut dengan majlis ilmu. Bisa di masjid, bisa di musola, bisa di kantor, bisa juga di rumah. Kapan ada ilmu itu dikaji, maka itu disebut dengan majlis ilmu. Maka barang siapa yang duduk di majelis ilmu sa'atan, 1 jam, 1 jam. Bapak biasanya kalau ngaji ada 1 jam, Pak, kurang lebih ya, 1 jam. Insya Allah dari jam 5 sampai jam 6 itulah ya, sholat isyraq kan. Siapa yang duduk di majelis ilmu 1 jam, la tamasuk kolaman, kamu tidak memegang pena. Bapak-bapak pegang pena kan? Bu, pegang pena kan? Ya. Wala taktubu harfan, dan kamu tidak menulis 1 huruf. Jadi duduk di majelis ilmu 1 jam, enggak pegang pena, enggak nulis 1 huruf. Berarti ngapain aja nih Bapak Ibu? Ngedengerin aja sambil nyender, sambil merem-merem sedikit. Emang pagi ini kan begitu ya. Ya, enggak pegang pena, enggak nulis huruf, ngedengerin aja sambil senderan, sebentar lagi minum kopi kan begitu ya. Silakan Pak, ya, sudah ada kopi yang boleh lakukan. Ya, kopi atau teh silakan ya. Memang kalau ngaji memang bagus sambil ngopi biar cekas gitu ya. Kalau udah minum kopi itu kan shock gitu kan, langsung ke ini kan. Insya Allah ngantuknya hilang gitu ya. Kalau cocok, kami juga di Bilabong, saya dari Bilabong Pak, Argapura Pak. Kalau ngopi ngaji juga sambil ngopi gitu.
modut juga yang ahli hisab. Yang penting ngaji lah gitu ya. Nggak apa-apa, yang penting ngaji gitu daripada nggak ngaji gitu. Walaupun ahli modut udahlah modut aja, yang ahli hisab kan kelompok sedikit. Tapi dengar pengajian gitu ya, dengar pengajian sambil ngopi sambil duduk. Kamu duduk di majelis ilmu, tidak memegang pena, tidak menulis satu huruf. Khairun min itqi alfi raqabatin, maka itu lebih hebat dari memerdekakan 1000 hamba sahaya. Hebatnya Pak duduk di majelis ilmu ya. Jadi duduk di majelis ilmu mendengarin aja, dikasih kopi, dikasih kue, itu lebih hebat daripada memerdekakan 1000 hamba sahaya. Mahal Pak. Satu hamba saya itu kalau dimerdekakan dengan 1 ekor onta. 1 ekor onta itu kurang lebihnya 50 juta. 50 juta kali 1000 berapa Pak uangnya? Wis wakeh bae pokoknya. Lagi itu ya. Wis wakeh bae. Maka dengan duduk di majelis ilmu itu kehebatannya ya. Kehebatan orang yang hadir duduk di majelis ilmu. Kenapa bisa hebat begitu? Karena memang semuanya itu diperoleh. Nih kita bisa wudhu yang baik, bisa sholat yang baik, bisa sedekah yang baik, bisa berbakti kepada kedua orang tua, bisa baik sama tetangga. Itu hampir semuanya diperoleh dari majelis ilmu. Makanya duduk di majelis ilmu itu lebih hebat. Karena perkara-perkara ibadah dunia dan akhirat itu hampir semuanya didapat dari majelis ilmu. Maka kalau duduknya di majelis ilmu itu di bulan-bulan yang haram, maka tentu pahalanya Allah lipat gandakan. Karena duduk di majelis ilmu adalah bagian dari amal soleh. Bapak baca Quran. Baca Quran kalau hari biasa 1 huruf berapa Pak? 10 ya. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin al alifu harfun wa lamu harfun wal imu harfun. Siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Qur'an, maka 1 huruf nilainya 10 kebaikan. Nabi mengatakan bahwa alif lam mim itu bukan 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi kalau ada orang yang membaca alif lam mim, maka itu sudah dapat 30 kebaikan. Itu hari biasa. Kalau itu dibaca di bulan-bulan yang haram, termasuk bulan Muharram ini, maka tentu pahalanya Allah lipat gandakan. Maka ayo Pak, terus saja, jangan berhenti baca Quran ya. Qurannya dibaca setiap hari, karena insya Allah Quran itu nanti akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya ketika di dunia. Dan masih banyak sekali amal-amal soleh yang lain yang bisa kita lakukan dan itu bernilai lipat-lipat ganda kebaikannya ketika dilakukan pada bulan-bulan yang haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Memanfaatkan betul ya Pak Muharram. 1 bulan kita berlomba-lomba untuk beramal soleh. Itu yang pertama. Wa ja'alallahu al-amala sholihah wal ajr a'dhamu minha. Siapa yang melakukan amal soleh di bulan-bulan yang haram, maka pahala kebaikannya Allah lipat gandakan. Bu, ibu buatin kopi untuk ayahnya. Maka itu amal soleh itu, jangan dianggap sepele, itu buatin kopi aja tuh ya. Maka begitu ibu buatin kopi sama ayahnya, kalau di bulan biasa aja dapat ganjaran kebaikan, kalau di bulan yang haram, maka amal soleh ibu buat kopi sama ayahnya tentu berlipat-lipat ganda. Maka buatin terus Bu.
pagi buatin, siang buatin, sore buatin, malam buatin gitu ya. Mendadak perut bapaknya gitu ya. Ayah ini amal sore ya, kopi lagi gitu ya. Bapak itu buatin. Makanya gitu ya Bu ya. Ibu ini paling enak sebetulnya ya. Surganya ibu itu paling mudah. Surganya ibu itu ada di rumah masing-masing, gampang. Sepanjang ibu-ibu sholat 5 waktunya rajin, Ramadan puasa datang puasa, bakti sama suami, taat sama suami, maka nanti kata Allah masuk surga boleh lewat pintu mana saja. Hebatnya ya Bu ya. Kami bapak-bapak gak punya hadis yang begitu. Yang punya hanya ibu. Makanya sekali lagi surga ibu itu gak jauh-jauh. Surganya ada di rumah. Bagaimana tingkat kebaktian seorang ibu kepada suami, maka itulah surga yang nanti insya Allah akan didapatkan oleh ibu. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama ya, keutamaannya. Yang kedua, Ibnu Abbas menjelaskan, menggarisbawahi kalimat fala tadlimu bina anfusakum. Kata Ibnu Abbas, wa ja'alallahu adzanba bihinna a'dham. Kalau melakukan amal soleh pahalanya dilipat gandakan, maka kalau melakukan maksiat dosanya pun dilipat gandakan. Seimbang jadi gitu ya. Kalau beramal soleh pahalanya lipat gandakan, kalau melakukan maksiat dosanya juga dilipat gandakan. Maka nanti kalau masuk bulan yang haram ya, jangan sampai kita berbuat maksiat. Maksiat di bulan apa aja dilarang sama Allah. Tapi kalau maksiat dilakukan di bulan-bulan yang haram, maka dosanya Allah lipat gandakan. Maksiat itu begini Bapak Ibu. Satu, maksiat itu kalau perintah Allah enggak dijalanin, maka itu disebut dengan maksiat, gitu ya. Kalau perintah Allah enggak dilakuin, itu disebut dengan maksiat. Ini ada orang Islam sudah balik, sudah berakal, enggak sholat. Maka ketika enggak sholat, dia bermaksiat kepada Allah. Karena sholat itu adalah perintah Allah. Di bulan-bulan yang biasa enggak sholat, hukumnya dosa besar kalau sengaja ditinggalin. Tapi kalau enggak sholatnya dengan sengaja di bulan yang haram, maka tentu dosanya akan berlipat ganda. Jadi maksiat itu pertama, kalau perintah Allah tidak dilakukan. Apa saja perkara yang diperintah Allah, kalau tidak dilakukan, maka itu disebut dengan maksiat. Yang kedua, maksiat itu adalah kalau larangan Allah dikerjakan. Larangan Allah dikerjakan, maka itu pun disebut dengan maksiat. Ini yang gampang aja nih Bu. Ini ada istilah ngerumpi, gosip, digosok makin sip. Kalau dulu ngerumpi itu wilayah ibu-ibu saja, tapi akhir-akhir ini bergeser rupanya. Bapak-bapak juga sama. Ternyata kalau diamat-amatin suka ngerumpi juga gitu ya. Kalau dulu kan yang lebih terkenal ngerumpi itu adalah ibu, tapi akhir-akhir ini bergeser, ternyata bapak-bapak juga suka ngerumpi. Bergosip, ngomongin orang di bulan-bulan biasa dilarang sama Allah. Tapi kalau ngomongin orangnya, bergosipnya itu di bulan yang haram, maka dosanya Allah lipat gandakan. Awas Bu ya, jangan gosip-gosip ya Bu.
Kalau pagi-pagi ke warung udah dapat ikan, dapat sayur, cepat pulang. Jangan nahan lama di situ. Itu penyakit nanti lama-lama tuh ngerumpi tuh ya, ngerumpi. Jadi cepat pulang, menghindari ngerumpi. Kalau kita melakukan maksiat, maka dosanya Allah lipat gandakan. Bulan Haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian bulan Rajab. Ini penjelasan Quran tentang bulan Muharram, bulan yang pertama di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh. Kemudian kita dianjurkan juga untuk kemudian jangan sampai melakukan kemaksiatan. Kalau beramal soleh pahalanya dilipat gandakan, kalau bermaksiat dosanya Allah lipat gandakan. Maka ada amal soleh yang sangat dianjurkan Bapak Ibu. Amal soleh yang sangat dianjurkan di bulan Muharram itu diantaranya adalah ketika nanti masuk tanggal 10 Muharram, ya, ketika masuk tanggal 10 Muharram. Ini hari Jumat tanggal 1, Jumat, Sabtu, Minggu, berarti Minggu tanggal 10-nya ya. Tanggal 10-nya hari Minggu. Apa amal solehnya? Amal solehnya itu adalah dengan berpuasa Asyura, ya, puasa Asyura. Puasa ya Pak ya, insyaallah ya. Ibu puasa ya, insyaallah ya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi ditanya tentang bagaimana fadilah puasa Asyura. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyami yauma Asyura. Faqala yukaffiru as-sanatal madiyah. Kata Nabi, puasa tanggal 10 Muharram itu fadilahnya adalah menghapuskan dosa kecil 1 tahun. 1 tahun itu banyak apa sedikit dosa kita Pak? Kira-kira nih kayaknya lumayan ya. Ya, dosanya kan kita dosa mata gitu ya Pak, dosa telinga, dosa lisan, dosa tangan, dosa kaki, dosa hati, kan gitu ya, gak kelihatan gitu ya. Kayaknya kita gak pernah dosa, tapi ternyata mata kita kali-kali punya dosa, mulut kita kali-kali punya dosa, telinga kita kali-kali punya dosa. Dikumpulin tuh 1 tahun. Maka dengan berpuasa 1 tahun, puasa Asyura, maka insya Allah 1 tahun itu dosanya Allah ampuni. Puasa 10 Muharram. Maka ada sahabat yang pernah bertanya kepada Nabi begini, wahai Rasulullah, dulu puasa Muharram itu puasanya orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi itu bergembira atas kemenangan Nabi Musa ketika selamat dari kejaran Fir'aun. Fir'aun tenggelam di Laut Merah, Nabi Musa menang, selamat. Itu terjadi tanggal 10 Asyura. Maka orang-orang Yahudi merayakan kegembiraannya dengan berpuasa 10 Asyura. Maka apakah kalau kita puasa 10 Asyura saja, apakah nanti puasa kita tidak sama dengan puasa Yahudi? Maka dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi menjelaskan begini, wahai sahabatku, la in baqitu ila qabilin la asumana at-tasi'ah. Tahun depan kalau saya masih hidup, kata Nabi, tahun depan kalau saya masih hidup, maka saya akan berpuasa juga tanggal 9-nya, yaitu puasa Tasu'an. Tapi dalam sejarah ternyata di tahun kedepannya Nabi sudah wafat. Jadi Nabi belum sempat melakukan puasa Tasu'an. Tapi perintahnya sudah ada supaya menyelisihi puasa orang
Yahudi. Maka kita dianjurkan Bapak Ibu, berarti puasanya nanti hari Sabtu dan hari Minggu begitu ya. Sabtu dan Minggu. Sabtu itu tasu'annya, Minggu itu Asyuranya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah ya, bisa puasa. Memang kalau puasa sunnah ini bab angel ini Pak, serius. Bab angel ini puasa sunnah. Ya gimana pagi-pagi udah biasa ngopi, udah ngudut, dan tiba-tiba puasa sunnah lagi. Kalau nggak kuat-kuat, sudah lah ngopi aja kita pagi-pagi, itu nggak dosa ini nggak puasa. Yang begitu masalahnya kan. Makanya berdoa sama Allah, Allahumma paksakan gitu. Kalau nggak dipaksakan nggak mau puasa gitu ya. Allahumma paksakan ya Allah supaya saya mau puasa. Karena fadilahnya lumayan gitu ya. Dosa kecil kita 1 tahun Allah ampuni dengan berpuasa Asyura. Apalagi nanti ditambah dengan puasa tasu'an. Kalau di hari biasa berpuasa itu pahalanya dilipat gandakan, apalagi kalau puasanya di bulan Muharram. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim, ini ranking kedua Pak puasa Asyura. Abdulus siyam ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Seutama-utamanya puasa itu adalah puasa Ramadan. Setelah puasa Ramadan, yang utama adalah puasa pada bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ya, maka jangan tinggalin ini, karena ini urutannya ranking kedua setelah puasa Ramadan. Ajak ibunya, ajak anak-anaknya ya. Tetap aja ya Bu, kalau puasa sunnah sahur. Jangan gak sahur, karena sahur itu juga bagian dari sunnah dalam puasa. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Kata Nabi, kalau kamu mau puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah, kalau malam makan sahurlah, karena di dalam makan sahur itu ada kebarokahan. Sahur itu paling sedikit diniatin, kalau lagi malas makan, minum seteguk air itu juga sudah dapat pahala sunnah sahur. Makan kurma, makan roti gitu ya, kalau nggak mau makan berat. Itu salah satu amalan-amalan yang dianjurkan ketika nanti jatuh pada tanggal 10 Asyura. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, poin yang kedua, penetapan tahun Hijriah. Penetapan sejarahnya. Jadi tahun Hijriah itu pada zaman Nabi belum ada. Pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq juga belum ada. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, beliau menyebutkan begini sejarahnya. Ketika masa zaman Umar bin Khattab ya, ketika masa zaman Umar bin Khattab, ada seorang gubernur Basra pada tahun 638 Masehi. Ada seorang gubernur Basra yang bernama Abu Musa Al-Ash'ari. Abu Musa Al-Ash'ari ini berkirim surat kepada Umar bin Khattab, wahai Khalifah, ini banyak surat-surat yang masuk nih di gubernuran, tapi tanggalnya ada, bulannya ada, tahunnya nggak ada. Jadi kami bingung ini, apakah ini untuk tahun ini, apakah ini untuk tahun depan, atau tahun sudah melewat, karena nggak ada tahunnya. Karena dulu dalam sejarah itu masih menggunakan tahun-tahun, misalnya kayak tahun gajah, tahun pil, itu sesuai dengan kejadian. Umat Islam belum memiliki tahun sendiri. Maka kemudian Umar bin Khattab mengumpulkan sahabat-sahabatnya, diantaranya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Ubadah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, dikumpulkan agar supaya kemudian umat Islam itu punya kalender
Hijriah. Maka muncul ada 4 opsi. Sahabat yang lain mengusulkan, bagaimana wahai Khalifah kalau 1 hijrah itu dimulai dari lahirnya Nabi. Lahirnya Nabi itu berarti 571 Masehi. Berarti 571 Masehi itu sama dengan 1 hijrah, begitu maksudnya. Sahabat yang lain mengusulkan, bagaimana kalau tahun hijrah itu dimulai dari Nabi diangkat menjadi Rasul. 40 tahun berarti 571 ditambah 40 tahun tuh 611, itu sama dengan 1 hijrah. Sahabat lain mengusulkan, bagaimana kalau tahun hijrah itu dimulai dari wafatnya Nabi 622. Sahabat yang lain mengusulkan, bagaimana kalau tahun hijrah itu dimulai dari semenjak Nabi pindah dari Mekah ke Madinah. Ini Ali bin Abi Thalib yang mengusulkan ini. Maka kemudian setelah bermusyawarah, jadi dulu sudah ada ya Pak, musyawarah itu memang sudah diajari dalam Islam. Dalam hal-hal yang penting maka berkumpul tokoh-tokoh, ya, berkumpul tokoh-tokoh untuk bermusyawarah mengambil satu mufakat, supaya kemudian kesepakatan itu betul-betul dilandaskan dengan musyawarah. Bagaimana menentukan tahun hijrah? Maka kesepakatannya kemudian dipilihlah usulan dari Ali bin Abi Thalib, yakni tahun hijrah itu dimulai dari berangkatnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Maka itu sama dengan tahun 1 Hijriah. Nabi itu kan 621, 622 begitu Pak, hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka tahun 622 itu sama dengan 1 hijrah. Ketika Umar bin Khattab memutuskan bahwa tahun hijrah itu dimulai dari hijrahnya Nabi, maka berarti pada saat itu 638 itu sudah sama dengan 17 hijrah. Hitung-hitungnya. Jadi tahun hijrah itu dimulai dari pindahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Maka kemudian kan banyak yang bertanya begini, Pak. Kan pindahnya Nabi dari Mekah ke Madinah itu bulan Rabiul Awal, gitu ya Pak? Sejarah itu menulis pindahnya Nabi dari Mekah ke Madinah itu terjadi bulan Rabiul Awal. Tetapi kenapa kemudian tahun baru dalam kalender Islam itu bulan satunya tidak dimulai dari Rabiul Awal, tapi dimulai dari Muharram? Akan begitu. Padahal kalau hijrahnya Nabi itu terjadi pada bulan Rabiul Awal. Tapi kenapa kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan yang lain-lain sepakat bahwa bulan 1 itu, yaitu bulan Muharram, menjadi bulan pertama penghitungan tahun Hijriah? Ternyata begini Pak, beberapa jawabannya. 1, ternyata Nabi itu mau hijrah itu niatnya itu sudah lama sebelum Rabiul Awal. Dihitung-hitung sama sahabat, niatnya Nabi mau hijrah itu memang sudah berada di bulan Muharram. Prakteknya baru di bulan Rabiul Awal. Itu yang pertama. Maka kemudian tahun baru hijrah itu dimulai 1 Muharram. Yang kedua, Muharram itu masuk pada jajaran bulan yang suci. Jadi sebelum Islam hadir juga bahwa orang-orang kafir Mekah itu sangat memuliakan bulan-bulan yang suci itu. Maka Muharram itu karena bulan yang suci, bulan yang terletak sesudah orang-orang selesai ibadah haji, maka kemudian Muharram itu dipilih untuk menjadi mengawali bulan 1 pada kalender Hijriah. Nah, yang bisa kita ambil kesimpulan dari ini adalah bahwa ini hijrah ini kalau zaman sekarang dengan zaman Nabi beda ya Pak. Kalau zaman Nabi kan pindah tempat, karena Mekah sudah gak aman, maka turun perintah hijrah. Dan gak mudah Pak.
hijrah zaman Nabi itu bagaimana orang-orang yang sudah punya pekerjaan mapan, kehidupan yang mapan dari Mekah, hartanya, rumahnya, kebunnya itu kan ditinggal, Pak. Ditinggal. Ini Bapak misalnya nih di kampung apa ini? Karami. Ini Bapak udah tahun-tahunan hidup di sini, lahir di sini, rumah tangga di sini, pekerjaan di sini. Tiba-tiba turun perintah hijrah, gak bawa apa-apa. Coba kira-kira tuh ya, digusur lah misalnya. Wih, nyawa itu taruhannya tuh perang dulu tuh. Mau hijrah karena pergi tanpa bawa apa-apa, hanya bawa pakaian saja. Itu sahabat-sahabat Nabi begitu tuh. Jadi hijrah dari Mekah ke Madinah itu bukan perkara yang mudah. Maka banyak juga orang yang gak mau ikut hijrah karena sayang hartanya, sayang semuanya yang sudah bertahun-tahun hidup di kota Mekah. Maka hijrah itu kalau zaman Nabi itu perpindahan dari tempat yang sudah tidak aman menuju tempat yang aman dalam rangka dakwah syiar Islam, dan tidak semua sahabat Nabi itu ikut karena berat risikonya. Nah, kalau hijrah dalam masa saat ini tentu insya Allah gak akan terjadi ya Pak. Insya Allah kita aman ya. Insya Allah kita sudah tenang hidup di kampung masing-masing. Insya Allah tidak ada istilah-istilah hijrah, tidak ada yang lain-lain. Hijrah hari ini lebih kepada bagaimana supaya kita itu bertambah menjadi lebih baik. Dari yang belum taat kepada Allah menjadi taat kepada Allah. Dari yang tadinya mohon maaf misalnya masih jarang-jarang ke masjid, maka setelah tahun baru hijrah ke masjidnya tambah rajin. Dari yang biasanya kalau datang sholat masbuk terus, kalau masbuk ya Pak, kalau belum komat belum masuk nih, pokoknya nunggu komat dulu dah. Kalau udah komat saya baru berangkat dari rumah. Nah udah tahun baru Islam nggak nunggu komat lagi, sebelum azan sudah datang. Kan pahalanya tentu tambah banyak Pak. Orang kalau sebelum azan datang dulu itu, sholat dulu tahiyatul masjid, besar pahalanya. Sambil nunggu azan banyak istighfar, banyak doa. Masuk waktu azan sholat sunnah qobliyah. Sambil nunggu qomat banyakin doa, karena doa antara azan dan iqomat itu doanya mustajab. Maka tentu beda dengan orang yang datang nunggu qomat, kan begitu kan? Orang udah berdoa sama Allah, udah zikir banyak, udah minta banyak, kita baru apa-apa yang penting berjamaah. Misalnya, insya Allah di sini nggak ada, di Liwa itu di Liwa saya tahu di sini aman, di sini aman, ya. Insya Allah kita datang ya. Karena begini Pak, kan ada hadis yang menjelaskan bahwa kalau shop awal itu dalam barisan itu pahalanya lebih besar. Makanya jangan iri-irian Pak, kalau suruh baris ke depan itu kosong masuk. Karena tentu pahalanya beda dengan shop yang kedua. Kalau misalnya bisa diundi itu orang mau baris pertama nunggu undian untuk ngantri. Kalau tahu pahalanya baris di shop awal. Makanya nggak mungkin kalau yang nunggu komat nanti masuk baris dapat shop pertama, pasti udah shop kedua, shop ketiga. Kalau yang kemarin masih begitu, insya Allah setelah tahun baru hijrah itu sholatnya tambah rajin, sholatnya tambah disiplin. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Jadi hijrah dalam konteks hari ini adalah bagaimana kita merubah karakter kita yang sudah baik tambah menjadi lebih baik, yang belum baik tambah menjadi baik. Ini sejarah penetapan tahun hijrah. Sekarang sudah 1447 hijrah, sementara Masehi sudah 2025. Ya wajar Pak, karena satu hijrahnya itu 622 Masehi. Kan udah selisihnya begitu. Selisihnya 600-an dari awal juga ya. 622 Masehi sama dengan 1 Hijriah. Nah sekarang 2025 sama dengan 1447 Hijriah. Dan memang jumlahnya agak selisih banyak Pak. Kalau bulan
Masehi dengan bulan Komariah kan agak banyak ya, hampir 15 hari dalam setahun. Kan kalau bulan Masehi ada yang 31, ada yang 30. Sementara kalau bulan kalender Hijriah itu rata-rata 29 gitu. Maka selisihnya bisa 10 harian dalam satu tahun. Terakhir, Bapak Ibu yang kami muliakan, terakhir bagaimana kiat kita supaya kita menjadi lebih baik ya. Di tahun baru Hijrah ini bagaimana kiat kita supaya kita menjadi lebih baik. Minimal ada 3 Pak yang bisa kita lakukan. 1, momentum tahun baru Hijrah itu gunakan untuk muhasabah ya. Makanya kan sering ada zikir muhasabah ya, perenungan. Muhasabah itu kita melihat kembali, mengecek kembali apa yang sudah kita lakukan tahun kemarin. Kenapa tahun kemarin saya masih melakukan dosa-dosa? Nanti di tahun depan jangan sampai dosa itu diulangi. Kenapa tahun kemarin banyak perintah Allah yang belum saya laksanakan? Berarti nanti tahun depan perintah Allah yang belum dilaksanakan itu dilaksanakan. Itu namanya muhasabah. Kalau di Quran itu surah Al-Hasr ya, ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Ayat yang terkenal. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri melihat apa yang pernah dilakukan masa lalu untuk perbaikan hari esok. Maka Ali bin Abi Thalib kan pernah mengatakan begini, siapa yang tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, maka dia orang yang beruntung. Tapi siapa yang tahun ini sama saja dengan tahun yang kemarin, maka dia termasuk orang yang rugi. Dan siapa yang tahun ini lebih buruk dari tahun yang kemarin, maka dialah orang yang dilaknat. Ruginya luar biasa kalau tahun ini lebih buruk daripada tahun kemarin. Itu yang pertama, muhasabah. Muhasabah itu nggak ngomelin orang lain Pak. Jadi kalau orang yang muhasabah, insya Allah dia nggak ngurusin orang lain, sibuk dengan ngurusin diri sendiri. Kan kadang-kadang kita kebalik ya Pak. Benar nggak ya Pak? Sibuk aja ngurusin orang lain kan gitu ya. Diri sendiri lupa gitu. Maka dengan bermuhasabah tujuan